Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham requestan dari teman kita, yaitu EMTK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk. Bagaimana potensinya? Apakah teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah atas, apa yang bisa dilakukan? Apakah harus cut loss atau averaging down? Kemudian buat teman-teman yang belum punya nih, apakah bisa melirik saham ini? Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk entry? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Seperti biasa kita pakainya TradingView ya, .com. Kemudian kalau teman-teman lihat ya, hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 saham EMTK ini terkoreksi tipis ya, minus 1,34% ke level 735. Kalau dilihat memang dia terkoreksi ya, cuman teman-teman bisa lihat lebih dalam di sini ya, bahwa saham EMTK ini berhasil breakout dari EMA 50-nya ya. EMA 50-nya di mana? EMA 50-nya di 720 ya. Jadi dia bisa dikatakan breakout, tetapi perlu konfirmasi lebih lanjut apakah dia mampu stay di atas dari EMA 50-nya atau tidak. Ya, seperti itu. Biasanya ketika suatu emiten itu berhasil break dari area resist, itu akan di retest dulu area resistnya. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa area resist tersebut berhasil menjadi support. Ya. Nah, support terdekat menurut saya itu di level EMA 50 ya, 720, dan level psikologis di 700. Jadi berdekatan di area sana. Pertanyaannya adalah, apakah EMTK ini mampu tetap bertahan di atas dari EMA 50 dan support 700-nya? Kalau seandainya mampu, maka teman-teman masih layak untuk di hold ya sahamnya, karena ada potensi dia rebound yang tadinya downtrend menjadi mulai ada tanda-tanda uptrend seperti itu, atau minimal dia mulai ada tanda-tanda menuju ke EMA 200-nya. Karena kenapa? EMA 200-nya di angka 1065 ya, 1000-an. Jadi masih cukup jauh, masih ada kemungkinan atau potensi gainnya itu masih terbuka lebar seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat secara volumenya relatif ya cukup ramai. Kemudian garis MACD ini jelas masih mengarah ke atas, ada indikasi masih ada akumulasi ya, tampungan. Nanti kita coba cek ke broker summary-nya, apakah saham MTK ini benar diakumulasi atau tidak, seperti itu. Cuman yang perlu saya garis bawahi di sini ya, karena ini masih menguji area EMA 50, kalau teman-teman mau entry, maka teman-teman harus lihat dulu apakah teman-teman siap atau disiplin untuk cut loss. Kenapa? Ketika dia tidak mampu stay di atas EMA 50, maka ada kecenderungan dia untuk melanjutkan penurunan. Ya. Kalau melanjutkan penurunan, otomatis kan kalau teman-teman misalnya beli di area 700 ke atas, kemudian tidak mau cut loss, takutnya dibawa kembali di bawah level 700, let's say 600 atau bahkan 500-an. Nanti akan lebih minusnya jauh ya, dalam seperti.
Nah, kemudian buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah atas dan belum averaging down, apa yang dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Kalau dilihat dari potensinya seperti ini, teman-teman mungkin bisa averaging down ketika dia masih stay di atas level support. Kalau seandainya dia di bawah level support, lebih baik kurangi posisi ya, karena takutnya dia akan lanjut turun kembali. Ya, seperti itu. Kita coba cek ke broker summary-nya. Untuk MTK kita coba 1 minggu ya. Ini kita coba cek di sini ada sedikit distribusi ya, sedikit distribusi oleh siapa? NI, GR, KZ, AK dan IH. Yang beli siapa? YP, SK, AZ, LG dan PD. Harga rata-ratanya pun teman-teman bisa cek ya. 740-an berarti kurang lebih di kisaran harga sekarang. Ya, kisaran harga sekarang. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau saya ya, kalau dalam posisi sekarang belum punya posisi ya, saya akan melihat dulu apakah level 720 ini mampu tertahan atau tidak. Kalau seandainya mampu tertahan, saya akan entry di daerah support tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya dia breakdown dari support, saya tidak akan entry karena ada potensi dia untuk melanjutkan penurunan. Ya, seperti itu. Kalaupun misalnya tetap mau entry ya, bisa tunggu di daerah support berikutnya ya, di level 600 itu sempat terjadi pantulan di arah sana. Jadi teman-teman bisa mungkin dapatkan lebih murah ya, di level 600 itu mungkin bisa untuk trading jangka pendek. Tapi overall karena ini cenderungnya downtrend, maka saya lebih prefer untuk cari saham yang lain yang masih uptrend atau minimal sideways, seperti itu. Nah, apakah teman-teman sependapat? Feel free for comment ya, seperti itu. Untuk dividennya, teman-teman sudah tahu ya, sudah akan membagikan dividen atau lebih tepatnya sudah come date dividennya. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat dapat 5 dividen itu tanggal come date-nya tanggal 20-an ya, 20 Juni. Untuk payment date-nya itu tanggal 14. Jadi sudah di come date, sudah ada haknya, tinggal payment-nya aja, seperti itu. Ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.